Mari kita awali, kita mulai pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi barokah untuk kita semua. Dan kita awali pertemuan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, yang bertugas di sini ada saya sendiri sebagai host, Asep Yogas, dan Ibu Lilis sebagai presenter, kemudian Pak Jalal sebagai moderator. Nah, nanti saya serahkan selanjutnya untuk mengatur komunikasi meeting ini, jalannya meeting ini dengan kepada Pak Jalaluddin sebagai moderator, dan untuk diperkenalkan secara detail barangkali para panelis yang hadir pada hari ini. Jadi barangkali kita serahkan. Oh, saya belum ini lupa. Ya. Saya taca di kawitan, taca di rekam. Mangga lagi ya. Ulangi lagi ya. Ya, mangga. Ya, sekedap persiapkan dulu. Ya, kita mulai. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pertemuan meeting pada sore hari ini dengan tim panelis kami dari kelompok kecil di kelompok 13A. Ada saya sebagai host Asep Yogas, dan kemudian presenter Ibu Lilis Maulida, kemudian sebagai moderator Pak Jalaluddin. Baik, kita mulai pertemuan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengatur jalannya meeting, selanjutnya mangga disaingkan ke Pak Jalal untuk mengatur sebagai moderator untuk mengatur mekanisme meeting ini. Silakan Pak Jalal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Asep Yogas selaku host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator untuk memulai kegiatan diskusi untuk siang hari ini. Ya, baiklah Bapak Ibu guru peserta diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa berkomunikasi walaupun jarak yang berjauhan. Mudah-mudahan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini kita bisa untuk selalu mensyukurinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang berada hadir di kegiatan diskusi ini, untuk kegiatan hari ini ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Sebelum kita akan memulai untuk pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dulu siapa sih yang akan beliau ini, siapa sih yang akan menyampaikan materi ini, dan kita lihat saja, kita dengarkan untuk paparannya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan biodatanya terlebih dahulu. Beliau seorang perempuan di mana beliau berprofesi sebagai pengajar dan juga sebagai pimpinan atau kepala sekolah di sekolah PAUD, yang tepatnya tempat sekolahnya di daerah Karamat. Nama sekolahnya adalah PAUD Nur Azizah. Beliau sudah bekerja sudah lama. Untuk pada diskusi siang hari ini beliau mengambil topik yaitu tentang melatih anak puasa sejak dini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang hadir pada diskusi siang hari ini sangat penting materi ini, apalagi Bapak Ibu masih memiliki anak-anak yang masih kecil, yang mungkin usianya belum balik gitu ya. Tapi apa salahnya kita melatih anak tersebut untuk supaya terbiasa, yang nantinya ketika dia dewasa sudah terbiasa, tidak kaget lagi gitu ya. Nah, mungkin nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita siang hari ini mungkin akan banyak menyampaikan tips dan trik bagaimana sih mendidik anak supaya anak mau untuk
mau dan mengenal dan melaksanakan puasa yang katakanlah kita sebagai orang Islam mungkin sangat dianjurkan ya. Eh, tetapi untuk anak-anak mungkin, apalagi anak-anak yang belum balik, mungkin kita patut untuk memperkenalkannya atau untuk melatihnya. Nah, mungkin saya tidak akan menjelaskan deskripsi kurang lebih tentang materi ini. Nanti kita dengarkan saja langsung oleh narasumber kita. Beliau namanya Ibu Lilis Maulida. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ibu Lilis, halo Bu Lilis, siap? Ya, Pak. Ya. Ya. Ya, silakan Ibu Lilis untuk memulai memaparkan materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung di meeting siang hari ini. Mudah-mudahan 1 jam ke depan kita diskusi bersama melalui tema melatih anak puasa sejak dini. Ramadan akan segera menyapa 2 hari yang akan datang. Mungkin ini adalah salah satu ibadah yang diwajibkan saat Ramadan, yaitu bulan puasa. Puasa selama 1 bulan penuh menjadi amaliyah yang sebagai sarana untuk meraih derajat takwa, seperti halnya yang telah dijanjikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana puasa seperti yang sebelumnya, supaya kamu bertakwa. Ibu dan Bapak, mengenalkan puasa pada anak tidak semudah yang kita pikirkan. Mungkin kita tidak bisa memaksa anak untuk berpuasa karena anak harus tahu dulu apa itu puasa, kenapa kita sebagai umat Islam harus puasa, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari kewajiban puasa Ramadan, syarat wajib puasa itu yang pertama Islam, yang ya, terima kasih Bapak. Mulai dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ibu dan Bapak, terima kasih banyak yang sudah hadir pada saat ini. Kita mulai saja mengenai tema materi saat ini, yaitu melatih anak sejak dini. Ibu dan Bapak, Ramadan akan segera menyapa. Salah satunya adalah ibadah yang diwajibkan pada kita semua, yaitu puasa. Puasa selama 1 bulan penuh menjadi amaliyah sebagai sarana untuk meraih derajat takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, puasalah kamu seperti puasa orang-orang sebelum kamu, dan supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibu dan Bapak, melatih anak puasa sejak dini, mungkin salah satunya adalah yang pertama, mengenalkan puasa pada anak tidak semudah yang kita pikirkan, ya Ibu. Kita tidak bisa memaksa anak untuk berpuasa, tetapi kita harus mengenal dulu tentang apa itu puasa, bagaimana itu segi puasa, apa dan kenapa puasa itu diwajibkan oleh umat Islam. Pasti anak-anak punya keingintahuan yang sangat tinggi. Ya, Bu. Kewajiban puasa Ramadan, syarat wajib puasanya adalah Islam, balik, akal sehat, mampu berpuasa, bersih dari haid dan nifas. Di sini
yang tercantum adalah Islam. Ya, sebagai umat muslim kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Sebagai halnya yang termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Yang kedua adalah baligh. Baligh adalah anak yang sudah mencapai usia, kalau laki-laki usia 9 tahun, 13 tahun sampai ke atas ya, kalau perempuan 9 tahun ke atas. Atau mungkin kalau kita lihat dari syarat wajib puasa, anak-anak yang belum balik pada dasarnya tidak dibebani dengan kewajiban. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu menegaskan ada 3 golongan yang tidak terkena kewajiban. Yang pertama adalah anak kecil hingga ia dewasa, yang kedua orang tidur hingga ia bangun, dan ketiga orang gila hingga ia normal. Nah, mulai kapan anak boleh berpuasa? Secara eksplisit tidak ada nas yang menyebutkan umur seorang anak hingga ia dibebani berpuasa. Sebagai halnya anak-anak harus dibiasakan sedini mungkin seperti halnya diwajibkan untuk sholat. Sebagai halnya Rasulullah menegaskan dengan tegas menyuruh anak mengerjakan sholat jika ia berusia 7 tahun, dan bila 10 tahun belum mau melakukan sholat maka ia perlu dipukul. Dengan kaidah tersebut, membiasakan puasa pada anak juga bisa dimulai pada usia dini, meski tidak harus pada usia 7 tahun. Mungkin dari usia 2 sampai 3 tahun kita bisa mengenalkan dulu dari hal-hal positif dari Ramadan. Misalkan dari apa itu sahur, apa itu buka puasa, apa itu tarawih, apa itu Idul Fitri, apa itu arti puasa itu sendiri, apa makna puasa, apa manfaat puasa itu sendiri pada anak dengan bahasa kita sampaikan kepada anak. Nah, yang pertama, melatih anak puasa sejak dini itu, hal pertama, pertimbangkan kondisi dan kemampuan anak. Mungkin kalau pertimbangan kondisi dan kemampuan anak, kalau kondisi anak kan tidak sama, badannya itu ada yang kurus, ada yang gemuk, terus dari usia juga gitu ya. Karena anak itu berbeda-beda. Kita bisa saja mengajak anak untuk puasa dari misalkan buka jam 8 pagi atau jam 9 pagi, lalu dinaikkan lagi ke jam 10, mungkin nanti buka puasanya, seperti itu, lihat kondisi dan kemampuan anak. Yang kedua, tidak ada unsur paksaan dalam mendidik anak. Anak sudah dikenalkan, sudah diberi contoh oleh kita, pasti anak akan terbiasa dengan hal itu. Kita nggak usah ada ancaman atau apa, tapi kita kasih tahu dulu, kasih keteladanan dulu, dan di situ kita beri nasihat untuk anak apa yang menjadi kewajiban anak untuk di masa yang akan datang bila ia dewasa. Yang ketiga, motivasi dan berpuasa dengan sabar. Setiap anak pasti ada turun naiknya mengikuti puasa. Kadang susah kalau dibangunin sahur atau apa. Tapi dengan mengajak dan memotivasi, menyemangati, pasti mereka akan mau dan harus konsisten. Selanjutnya, tahap awal. Tahap awal untuk anak mungkin kita harus melatih dulu bangun dan ikut makan sahur. Nah, melatih bangun dan ikut makan sahur ini akan berguna untuk tahapan awal. Setidaknya dia diingatkan bahwa hari ini kita akan melaksanakan sahur dan melaksanakan puasa di pagi harinya. Nah, mungkin anak juga akan tahu gitu ya, dibiasakan walaupun anak itu tidak secepatnya bangun mengikuti kegiatan sahur tersebut. Yang kedua, setelah anak mau bangun pagi dan sahur, nah anak dilatih untuk menunda sarapan pagi. Biasanya anak pagi kalau sarapan jam 6 atau jam 7 misalkan. Nah nanti kita latih karena tadi udah sahur, kita latih jam 9 dia boleh makan lagi. Seperti itu puasanya. Yang ketiga, memberi kelonggaran dalam melaksanakan puasa. Jadi dia diberi kelonggaran dalam tidak harus memenuhi harus sampai duhur gitu. Dia diberikan kelonggaran gitu. Dalam melaksanakan puasanya, silahkan mau buka jam berapa, nanti dilanjut lagi.
Tidak harus kita paksa dia, pokoknya harus sampai duhur atau apa. Kita sesuaikan dengan kondisi anak. Kita sesuaikan dengan usianya. Kita sesuaikan dengan tubuh anak juga, karena anak juga perlu nutrisi. Nah, yang keempat, melakukan peningkatan ketahanan berapa jam bisa menahan lapar. Bila anak sudah bisa mencapai menahan laparnya di jam 9, nah nanti 3 hari kemudian kita bisa naikkan ke angka ke jam 10 kita buka. Nah, nanti terus menerus, nanti di akhir bulan mungkin dia akan sepenuhnya berpuasa. Nah, Ibu, di sini ada tips melatih anak berpuasa. Yang pertama, memberi pemahaman bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban untuk umat Islam. Karena mungkin anak kalau sudah masuk ke PAUD, mereka tahu apa itu rukun Islam, ada berapa itu rukun Islam. Mereka bisa menyebutkannya, ya. Nah, di situ ada kewajiban berpuasa. Puasa di bulan Ramadan kita bisa kenalkan. Malah di TV-TV sudah banyak sekali dari mulai iklan-iklan atau apa, mereka sudah tahu, pasti sudah paham bahwa sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Nah, di sini kita bisa memberi pemahaman bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban, jadi anak kita ajak, kita latih, dan kita semangati untuk meraih pahala. Kita berikan pemahaman bahwa pada anak itu Ramadan adalah penuh rahmah, penuh berkah, gudangnya pahala, dan nanti akan mendapatkan kemenangan di hari Idul Fitri nanti. Yang kedua, membuat menu favorit pada saat sahur. Anak bisa diajak sebelum kita menyiapkan sahur, mungkin nanti sebelum tidurnya anak bisa diajak untuk ditanya gitu. Nah, nanti kamu sahur mau makan apa gitu. Nah, nanti Ibu siapin biar kamu nanti puasanya kuat, biar kamu puasanya nanti bisa nyampe apa yang kamu inginkan. Gitu. Nanti ketika anak mengingat bahwa di saat makan sahurnya ada menu favorit, insya Allah ketika dia dibangunkan, mungkin dia akan mudah sekali dan mau melaksanakan sahur. Yang ketiga, bangunkan anak dengan lembut. Jangan terlalu memaksa, karena kita dalam hal melatih anak. Ya. Lanjut, Bu. Mangga dilajeng, Bu. Ya. Ya. Lanjut ya, Pak ya. Ya. Tips yang keempat melatih anak berpuasa itu adalah makan sahur di waktu. Jadi anak setelah dibangunkan, tidak usah dari awal dulu, jadi anak bisa di kisaran cukup dan tidak tergesa-gesa sebelum datangnya imsak. Bisa diajarkan jam dulu, juga menyiapkan untuk bisa mengoptimalkan dulu waktu. Itu saja. Jadi intinya mungkin Bapak Ibu terima kasih yang sudah hadir, Ibu Rani, Ibu Wahyu, dan teman-teman yang